Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama Mr. Art, belajar bersama berbagi pengetahuan. Kali ini kita akan membahas penjabaran binomial Newton. Oke, mari kita mulai. Menjabarkan binomial X tambah Y pangkat N dengan X tidak sama dengan 0, Y tidak sama dengan 0. Untuk melihat pola penjabaran, kita akan bahas mulai dari bentuk paling sederhana. Contoh 1. Jabarkan bentuk X tambah Y pangkat 0, X tambah Y pangkat 1, X tambah Y pangkat 2. Nah, bagaimana caranya? Mari kita coba lihat. Bagian A, X tambah Y pangkat 0. Tentu saja segala sesuatu bilangan yang tidak 0, jika dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1, ya kan? Dan bagian B, menjabarkan X tambah Y pangkat 1, kita peroleh 1X tambah 1Y. Dan bagian C, X tambah Y kuadrat. Itu dapat kita peroleh dengan mengalikan X tambah Y kali X tambah Y. Kita kalikan X dikali dengan X, kemudian X dikali dengan Y, selanjutnya Y ini dikali dengan X, dan Y ini dikali dengan Y. Sehingga kita peroleh X kuadrat tambah XY tambah YX tambah Y kuadrat. Atau kalau kita sederhanakan, X tambah Y kuadrat itu adalah 1X kuadrat tambah 2XY tambah 1Y kuadrat. Perhatikan koefisiennya 1, 2, 1. Nah, selanjutnya contoh 2, jabarkan bentuk X tambah Y pangkat 3. X tambah Y pangkat 3 bisa kita peroleh dari X tambah Y dikali dengan X tambah Y kuadrat. Ingat X tambah Y kuadrat sudah kita cari tadi ya. Dan itu sama dengan 1X kuadrat tambah 2XY tambah 1Y kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan 1X pangkat 3 tambah 3X kuadrat Y tambah 3XY kuadrat tambah 1Y pangkat 3. Perhatikan koefisiennya ya, 1, 3, 3, 1. Contoh 3 ya. Berapa banyak cara menyusun semua huruf-huruf pada X, X, Y? Oke, kita bahas bersama. Seperti di topik sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana cara menyusun huruf-huruf dengan ada huruf yang sama, gitu ya. Jadi di sini XXI terdiri dari 3 huruf atau 3 objek, ya kan? Huruf X ada 2 dan huruf Y ada 1. Berarti banyak cara menyusunnya adalah 3 faktorial, yaitu banyak hurufnya semuanya ya, dibagi dengan 2 faktorial, yaitu huruf X kan sebanyak 2 ini. Kemudian dikali 1 faktorial. Dan kita peroleh 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 1 sama dengan 3 ya. Nah perhatikan, bahwa ternyata banyak cara menyusun huruf-huruf itu tadi sama saja dengan koefisien dari X kuadrat Y ini ya. Jadi koefisien X kuadrat Y adalah 3. Banyak cara menyusun huruf-huruf pada XXY adalah 3. Bahwa koefisien-koefisien penjabaran binomial ini itu adalah banyak cara menyusun huruf-hurufnya. Seperti ini kan. 3X kuadrat Y. Itu adalah banyak cara menyusun XXY. Gitu ya. Contoh berikutnya. Penjabaran dari X tambah Y pangkat 5 adalah AX pangkat 5 tambah BX pangkat 4 Y tambah CX pangkat 3 Y kuadrat tambah DX kuadrat Y pangkat 3 tambah EX Y pangkat 4 tambah FY pangkat 5. Tentukan nilai C. Yang mana nilai C itu? Yang ini ya, berarti koefisien dari X kuadrat Y pangkat 2. Mari kita bahas bersama. Koefisien C pada CX pangkat 3 Y kuadrat itu adalah banyak cara menyusun XXX, YY. Jadi uraikan ini ya, X pangkat 3, XXX, Y kuadrat adalah YY. Gitu ya. Berapa banyak cara menyusunnya? Perhatikan bahwa banyak hurufnya ada 5, jadi 5 faktorial. Kemudian huruf X-nya ada 3, jadi dibagi dengan 3 faktorial. Dan huruf I ada 2, jadi dibagi 2 faktorial. Nah, itulah C yang dimaksud ya. Jika kita uraikan, maka kita peroleh C-nya itu adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2 kali 1. Nah, ini jika 3 faktorialnya kita coret, kita dapat 5 kali 4 per 2 kali 1 atau 20 per 2 ya, sama dengan 10. Contoh yang kelima.
Tentukan koefisien suku yang memuat X pangkat 17, Y pangkat 3 dari penjabaran X tambah Y pangkat 20. Oke, kita bahas. Tentu saja sudah mudah ya. Ini berarti pangkatnya 20. Jadi 20 faktorial, X-nya ada sebanyak 17. Atau di sini X pangkat 17. Berarti per 17 faktorial. Y-nya berpangkat 3. Berarti ada sebanyak 3 Y-nya. 3 faktorial. Dan kita peroleh ini 1140. Bisa ya? Nah, sekarang mari kita lihat hubungan antara penjabaran X tambah Y pangkat N, melihat koefisien-koefisiennya dengan segitiga Pascal. Dan juga kita akan perhatikan banyak sukunya. X tambah Y pangkat 0 sama dengan 1. Kita lihat di sini ya cuma satu suku, ya kan, kalau pangkat 0. Sementara kalau binomial pangkat 1, di sini X tambah Y pangkat 1 adalah 1X tambah 1Y, kan gitu ya. Ada berapa suku? Ada 2 suku ya. Sementara X tambah Y pangkat 2 adalah 1X kuadrat tambah 2XY tambah 1Y kuadrat. Itu ada 3 suku. Jadi ternyata bisa kita lihat ini pangkat 3 ada 4 suku. Kan gitu ya. Berarti pangkat 4 berapa suku? 5 suku. Jadi banyak suku penjabaran X tambah Y pangkat N adalah sebanyak N tambah 1 suku. Dan perhatikan koefisien-koefisiennya. Itu ada pada segitiga Pascal. Kan? Yang pertama X tambah Y pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Dan X tambah Y pangkat 1 sama dengan 1X tambah 1Y. Berarti koefisiennya adalah 1 dan 1. Selanjutnya X tambah Y kuadrat adalah koefisiennya 121. Kita tulis 121. Dan sebenarnya ini kalau kita lanjutkan pada segitiga Pascal ini bisa kita buatkan bahwa koefisien yang pertama tentunya adalah 1. Kemudian berikutnya yang ini dijumlah ya, 1 tambah 2, 3. Jadi di sini 3. Kemudian selanjutnya yang ini 2 tambah 1, 3. Kemudian koefisien yang terakhir adalah 1. Sehingga kalau kita uraikan ini segitiga Pascal, bentuknya seperti ini. Untuk pangkat 3, untuk pangkat 4, dan untuk pangkat 5, dan seterusnya. Bisa kalian lanjutkan tentunya. Nah, kalau kita perhatikan seperti yang tadi, ini 1 tambah 2, 3. Bagaimana yang ini misalnya kita coba lihat yang pangkat 5. Yang ini berarti 5 dari 1 tambah 4 gitu ya. Kemudian 4 tambah 6 adalah 10, 6 tambah 4 adalah 10, 4 tambah 1 adalah 5, dan koefisien yang terakhir adalah 1. Bisa ya? Nah, sekarang mari kita perhatikan segitiga Pascal itu bisa dituliskan dalam notasi kombinasi. Bagaimana penulisan bilangan-bilangan pada segitiga Pascal ini dalam notasi kombinasi? Mari kita perhatikan bahwa satu ini adalah kombinasi 0 dari 0 ya. Kemudian yang ini untuk pangkat 1 tadi berarti kombinasi 0 dari 1 dan kombinasi 1 dari 1. Kemudian untuk pangkat 2, yang ini 1 ini adalah kombinasi 0 dari 2, 2 ini kombinasi 1 dari 2, dan 1 ini adalah kombinasi 2 dari 2. Dan selanjutnya seperti itu bisa kita buat ya. Dan kita perhatikan pada segitiga Pascal tadi ada sifat simetri. Kalau ditulis juga dalam notasi kombinasi seperti ini ya, bahwa kombinasi R dari N itu ternyata sama dengan kombinasi N min R dari N. Nah, contohnya begini. Koefisien suku-suku penjabaran X tambah Y pangkat 6. Itu akan kita dapat kombinasi 0 dari 6, 1 dari 6, 2 dari 6, sampai seterusnya sampai kombinasi 6 dari 6. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 sebagai hasilnya ya dalam bilangan. Nah, perhatikan bahwa kombinasi 1 dari 6 ini hasilnya 6. Kombinasi 5 dari 6 ini juga hasilnya 6. Jadi kiri dan kanan ya simetri. Nah, itu kalau kita lihat juga kombinasi 2 dari 6, 15. Kombinasi 4 dari 6 juga 15. Dan boleh tentunya kita buktikan dengan rumus kombinasi ya. Nah, sekarang jumlah koefisien suku-suku penjabaran X tambah Y pangkat N dalam notasi kombinasi R dari N. Pertama, untuk N sama dengan 0. Maksudnya X tambah Y pangkat 0 gitu ya. Hasilnya berapa tadi ini? 1 ya. Jadi jumlah koefisiennya adalah 1. Dan untuk N sama dengan 1,
atau penjabaran dari X tambah Y pangkat 1, itu kan kita dapat 1X, 1Y. Atau jumlah koefisiennya adalah kombinasi 0 dari 1 tambah kombinasi 1 dari 1. Yaitu sama dengan 2 atau 2 pangkat 1 ya. Untuk N sama dengan 2, itu koefisien-koefisiennya kombinasi 0 dari 2, kombinasi 1 dari 2, kombinasi 2 dari 2. Kalau kita jumlah semuanya ini adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Dan untuk N sama dengan 3, kita peroleh koefisiennya kombinasi 0 dari 3, 1 dari 3, 2 dari 3, dan kombinasi 3 dari 3. Itu kalau kita jumlah sama dengan 8. Dan kita peroleh ternyata koefisien-koefisien itu semua kalau dijumlah. Koefisien dari X tambah Y pangkat N adalah mulai dari kombinasi 0 dari N, tambah kombinasi 1 dari N, sampai tambah kombinasi N dari N. Itu sama dengan 2 pangkat N. Contohnya begini. Hitung nilai dari kombinasi 1 dari 2023, tambah kombinasi 2 dari 2023, tambah kombinasi 3 dari 2023, sampai tambah kombinasi 2022 dari 2023. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Kombinasi 0 dari 2023 tambah 1 dari 2023 sampai kombinasi 2023 dari 2023. Itu adalah 2 pangkat 2023, ya kan? Sementara kita tahu ini kan 1 ya nilainya kombinasi 0 dari 2023. Itu juga sama dengan kalau kita cari kombinasi 2023 dari 2023. Bisa kita lihat dari sifat simetri tadi juga ya. Nah, jadi yang ini 1 tambah 1, 2. Maka kalau ditanya mulai dari kombinasi 1 dari 2023, tambah kombinasi 2 dari 2023, sampai tambah kombinasi 2022 dari 2023, tentu saja ini 2 pangkat 2023 dikurangi 2. 2 ini dari mana? 1 tambah 1 ini tadi ya. Nah, sekarang kita sampai pada menjabarkan binomial itu dengan rumus. X tambah Y pangkat N itu berarti sama dengan kombinasi 0 dari N, X pangkat N, Y pangkat 0. Tambah kombinasi 1 dari N, X pangkat N min 1, Y pangkat 1. Tambah sampai seterusnya, sampai tambah kombinasi N dari N, X pangkat 0, Y pangkat N. Perhatikan ya, bahwa pangkat suku yang kedua ini kita tuliskan di sini, ya kan? Nah, sementara total pangkat kan harus N. Maka kalau di sini 0, maka di sini harus N, agar semua pangkat ini kalau dijumlah adalah N. Nah, yang ini juga bisa perhatikan, ini 1 kita buat, maka ini kombinasi 1 dari N. Pangkatnya di sini sudah 1, maka tentu di sini tinggal N-1. Sehingga total pangkat ini N-1 tambah 1 adalah N juga. Sampai yang terakhir, yang ini N, berarti di sini adalah kombinasi N dari N. Dan karena ini sudah N, total pangkat kan harus N, maka di sini tinggal 0. Gitu ya. Dan secara ringkas bisa kita tulis itu adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai N, kombinasi 0 dari N, X pangkat N min K, Y pangkat K. Inilah yang kita sebut rumus binomial Newton. Mari kita berlatih dengan contoh yang ketujuh. Jabarkan 2A tambah B pangkat 4. Mari kita bahas. Tentu kita mulai dengan pertama, di sini sukunya adalah 2A dan B. Jadi kita buat 2A dan B. Kemudian dimulai dengan pangkat B-nya adalah 0. Lalu di sini kita tulis 0 ya. Kemudian berarti di sini pangkatnya harus 4 agar semua pangkat ini totalnya adalah 4, ya kan? Ditambah pangkat dari suku yang kedua ini kita buat 1, maka di sini juga adalah jadi kombinasi 1 dari 4. Maka karena di sini sudah 1, agar total pangkat 4, maka di sini tinggal 4 kurang 1, 3 gitu ya. Demikian seterusnya sampai suku yang terakhir. Sehingga kalau kita uraikan, ini adalah 1 kali 2A pangkat 4. Ingat karena B pangkat 0 kan sama dengan 1 ya, nggak perlu ditulis. Yang ini kombinasi 1 dari 4 kan 4 ya. Jadi ini 4 kali 2A pangkat 3 kali B. Dan yang ini tambah 6, 2A pangkat 2 B kuadrat tambah 4 kali 2A B pangkat 3 tambah 1B pangkat 4. Kalau kita sederhanakan,
Jadi 16A pangkat 4 tambah 32A pangkat 3B tambah 24A kuadrat B kuadrat tambah 8AB pangkat 3 tambah B pangkat 4. Bisa ya? Oke, sekarang kita akan memantapkan pemahaman kita dengan berlatih melalui soal-soal yang ini ya. Mari kita coba. Koefisien X pangkat 8 Y pangkat 3 penjabaran X min 2Y pangkat 11 adalah, oke, pembahasannya bagaimana? Agar diperoleh suku memuat X pangkat 8 Y pangkat 3, maka suku pertamanya ini, yaitu si X, harus berpangkat 8. Dan suku keduanya ini, min 2Y, haruslah berpangkat 3. Agar diperoleh nanti suku yang memuat X pangkat 8, Y pangkat 3. Jadi cara menulisnya dalam notasi kombinasi, pertama kita tulis dulu pangkatnya kan 11 ini ya, 11. Kemudian di sini X-nya berpangkat 8 dan min 2i-nya berpangkat 3. Pertama kita isi dulu yang ini, 3. Maka di sini tadi akan kita buat 3. Karena total pangkat adalah 11, maka di sini tentu butuh 8 lagi ya. Sehingga kita peroleh kombinasi 3 dari 11, X pangkat 8 min 2Y pangkat 3. Dan kalau ini kita uraikan berarti 11 faktorial per 11 min 3 faktorial, 3 faktorial, kali X pangkat 8, yang ini kita pisahkan ya, min 2 dengan I, jadi min 2 pangkat 3 kali I pangkat 3. Itu sama dengan 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial, ini kan sudah sama dengan bawah ya, tapi 3 faktorialnya ini kita uraikan 3 kali 2 kali 1. Sementara min 2 pangkat 3 ini kita tuliskan itu kan hasilnya min 8, dan yang ini X pangkat 8 Y pangkat 3. Dan kalau kita sederhanakan itu adalah min 1320 X pangkat 8 Y pangkat 3. Maka kalau suku yang memuatnya kita sebutkan adalah min 1320 X pangkat 8 Y pangkat 3, itu berarti koefisiennya adalah hanya ini ya, koefisiennya yang berupa bilangan ini, min 1320. Itulah koefisien daripada X pangkat 8 Y pangkat 3. Bisa ya? Jadi jawaban soal kita di sini adalah B. Oke, kita lanjut pada soal nomor 2. Koefisien X kuadrat penjabaran 3X min 2 pangkat 8 adalah, mari kita bahas, agar diperoleh suku memuat X kuadrat, maka suku pertama 3X ini haruslah berpangkat 2, ya kan? Agar terjadi X kuadrat. Sementara jumlah seluruh pangkat kan harus 8. Maka suku keduanya ini min 2, berarti itu haruslah berpangkat 6. Ya kan? Sehingga kombinasinya di sini kita buatkan adalah, total pangkat tadi adalah 8. Dan di sini kita tulis suku keduanya berpangkat 6, maka di sini kita buat 6. Sehingga kita peroleh kombinasi 6 dari 8, 3X kuadrat min 2 pangkat 6. Dan kalau ini kita jabarkan, 8 faktorial per 8 min 6 faktorial kali 6 faktorial. Yang ini 3X, kita pisahkan 3 dan X-nya, dan masing-masing di kuadrat, jadi 3 kuadrat kali X kuadrat. Yang ini min 2 pangkat 6, sama saja dengan 2 pangkat 6 ya, karena pangkat genap jadi positif. Dan kita peroleh 8 faktorial per 2. Ini 8 kurang 6, 2 ya. 2 faktorial, 6 faktorial. 3 pangkat 2, X kuadrat, 2 pangkat 6. Dan kalau kita jabarkan lagi, ini 8 kali 7 kali 6 faktorial per 2 kali 1 kali 6 faktorial. Kita coret 6 faktorialnya ini, maka kita peroleh 8 kali 7 per 2 kali 1 itu 28, dikali 3 kuadrat kali 2 pangkat 6 X kuadrat. Berarti koefisiennya adalah 28 kali 3 kuadrat kali 2 pangkat 6 ya. Jadi jawaban untuk soal kita ini adalah pilihan E. Bisa ya? Berikutnya nomor 3. Koefisien X kuadrat penjabaran 2X min 1 per X pangkat 8 adalah, oke mari kita bahas. Untuk ini misalkan koefisien X kuadrat adalah K. Dan suku-sukunya kita lihat adalah 2X dan min 1 per X. Nah, sekarang kita misalkan pangkat dari suku kedua ini adalah B. Maka tentu saja kombinasi yang kita tulis di sini adalah
Total pangkat kan tadi ada 8 ya, 8. Dan di sini kita buatkan pangkat dari suku keduanya adalah B. Maka di sini adalah B juga ya. Nah, total pangkat kan 8. Maka di sini tinggal 8 dikurang B gitu ya. Sehingga total pangkat ini 8 kurang B tambah B kan sama dengan 8. Sehingga kita tulis seperti ini, itu adalah sama dengan KX kuadrat. Nah, kalau kita pisahkan ini 2X, 2 dengan X, maka kita peroleh kombinasi B dari 8. Nah, ini bisa kita tulis 2 dengan X kita pisah sehingga kita peroleh 2 pangkat 8 min B dan X pangkat 8 min B gitu ya. Kita tulis di sini 2 pangkat 8 min B, X pangkat 8 min B. Sementara min 1/X ini pangkat B bisa kita buat jadi min 1 pangkat B, dan ini per X. Per X itu kan X pangkat min 1 ya. Dipangkatkan dengan B berarti itu kan X pangkat min B ya. Jadi min 1 pangkat B, min 1 pangkat B, kemudian dikali dengan X pangkat min B. Itulah yang sama dengan KX kuadrat. Dan kalau kita sederhanakan, kita peroleh kombinasi B dari 8, 2 pangkat 8 min B, min 1 pangkat B, X pangkat 8 min 2B, karena ini kan kita sederhanakan, ini kan X pangkat 8 min B, X pangkat min B, dikali, jadi X pangkat 8 min 2B, gitu ya. Dan itulah yang sama dengan KX kuadrat. Nah, berarti artinya 8 min 2B ini kan harus 2 agar sama di sini X kuadrat, X pangkat 2. Gitu ya. 8 min 2B haruslah 2. Maka dari sini kita peroleh 2B sama dengan 6 dan B-nya 3. Nah, sekarang kita sudah dapat B-nya 3. Kita substitusi 3 ke persamaan. Sehingga kita dapat kombinasi B dari 8 jadi kombinasi 3 dari 8. Yang ini 2 pangkat 8 min 3. Ini jadi min 1 pangkat 3. X pangkat 2. Kan 8 min 2B tadi 2 ya. Sama dengan KX kuadrat. Nah, yang disebut koefisien itu kan yang ini. Koefisien daripada X kuadrat. Di sini adalah K. Berarti K-nya itu adalah kombinasi 3 dari 8. 2 pangkat 8 min 3 min 1 pangkat 3 ya. Kombinasi 3 dari 8 tentu saja bisa kita uraikan dengan rumus kombinasi. 8 faktorial per 8 min 3 faktorial atau 5 faktorial kita tulis 3 faktorial. Ini 2 pangkat 5. Ini min 1 pangkat 3. Dan kalau kita uraikan sampai 5 faktorial bagian atas agar bisa kita coret dengan bawah, 3 faktorial kita uraikan 3 kali 2 kali 1. Kemudian semuanya ini kita sederhanakan min 1792. Jadi jawaban dari soal kita ini adalah pilihan C. Bisa ya? Oke, selanjutnya nomor 4. Suku konstanta penjabaran dari 2X min 1/X kuadrat pangkat 9. Pertama, apa itu yang dimaksud konstanta? Berarti konstanta itu tidak ada variabel di sana ya. Berarti di sini tidak ada lagi X-nya begitu. Tapi pangkat-pangkatnya mungkin saja tidak mudah ditebak. Jadi untuk tidak tebak-tebakan, maka kita buatkan seperti ini. Ada dua sukunya, yaitu 2X dan 1/X kuadrat. Nah, jadi yang ini suku kedua 1/X kuadrat, suku pertamanya adalah 2X gitu ya. Kita misalkan pangkat dari suku kedua ini adalah B. Maka dengan demikian kita tulis di sini, pangkatnya kan 9 ya. Jadi kombinasi B dari 9. Jadi yang ini sama dengan pangkat dari suku keduanya. Total pangkat kan harus sama dengan 9. Berarti di sini tinggal 9 min B. Dan kalau kita misalkan konstanta tersebut adalah K, maka bisa kita tulis seperti berikut ini. Bahwa kombinasi B dari 9, 2X pangkat 9 min B, min 1/X kuadrat pangkat B adalah K. Atau konstanta yang tidak ada X-nya itu ya. Dan ini kalau kita sederhanakan, 2X kita pisah jadi 2 pangkat 9 min B, kemudian X-nya pangkat 9 min B, yang ini kembali min 1 pangkat B, dan ini kan kalau naik ke atas X pangkat min 2 ya. Kalau pangkat B lagi jadi X pangkat min 2B. Dan itu sama dengan K, sehingga kalau kita sederhanakan lagi, kombinasi B dari 9, 2 pangkat 9 min B min 1 pangkat B,
Dan kalau ini kita sederhanakan, X pangkat 9 min B dikali X pangkat min 2B, itu adalah X pangkat 9 min 3B, ya kan? Nah, sekarang mari kita lihat bahwa agar terbentuk konstanta, maka 9 min 3B ini haruslah 0, ya kan? Sehingga X pangkat 0 kan 1. Dari sini kita peroleh 3B sama dengan 9, berarti B-nya adalah 3. Nilai B sama dengan 3 ini kita substitusikan pada persamaan, kita peroleh kombinasi 3 dari 9, kali 2 pangkat 9 min 3, kali min 1 pangkat 3, X pangkat 0 sama dengan K. Ingat X pangkat 0, 1 ya. Sehingga kalau kita uraikan ini kombinasi 3 dari 9 adalah 9 faktorial per 6 faktorial kali 3 faktorial. Ini 2 pangkat 6, ini min 1 ya. Karena min 1 pangkat ganjil min 1. Sama dengan K. Jadi, kalau yang ini kita uraikan sampai 6 faktorial, boleh dicoret 6 faktorialnya, tinggal per 3 kali 2 kali 1 ini. Dan itu kalau kita hitung berarti min 5.376. Jadi konstanta itu adalah min 5.376. Bisa ya? Dan pilihan jawabannya dalam hal ini adalah B. Nomor 5. Untuk N bilangan bulat positif, jika koefisien X kuadrat penjabaran 1 tambah X per 5 pangkat N adalah 3 per 5, maka nilai N berapa? Oke, mari kita bahas. Seperti yang tadi, untuk memperoleh suku yang memuat X kuadrat, maka suku X per 5 ini haruslah berpangkat 2. Dan satu yang ini, suku pertama ini tentunya haruslah berpangkat N-2. Agar semua pangkat kalau dijumlah hasilnya N gitu ya. Sehingga di sini adalah kombinasi 2 dari N. 2 kita tulis di sini kan ya. Jadi kombinasi 2 dari N. Sehingga bisa kita tulis kombinasi 2 dari N 1 pangkat N-2 dikali X per 5 kuadrat itulah yang sama dengan 3 per 5 X kuadrat. Nah, dan ini kita jabarkan. Kombinasi 2 dari N adalah N faktorial per N-2 faktorial 2 faktorial. Yang ini 1 pangkat N-2 kan tetap 1 ya. Dan ini X per 5 kuadrat. Berarti 1/25 dikali X kuadrat. Itulah yang sama dengan 3 per 5 X kuadrat. Yang kita butuhkan hanya menyamakan koefisiennya ya. Jadi X kuadratnya boleh sudah diabaikan. Yang ini kita uraikan sampai N-2 faktorial. Dan di bawah sudah ada N-2 faktorial. Di atas berarti N dikali N-1 kali N-2 faktorial per N-2 faktorial kali 2 kali 1. Kali 1/25 sama dengan 3 per 5. Kalau kita coret N-2 faktorialnya ini, dan kita coret juga 25 dengan 5 ini, berarti yang ini tinggal 5 ya. Tinggal 5. Maka kita peroleh N dikali N-1 sama dengan 3 kali 5 kali 2 atau 30. Ini tidak perlu diselesaikan dengan persamaan kuadrat. Jadi cukup dituliskan bilangan berurut N dikali N-1. Berarti 30 ini kita tulis dalam bilangan berurut adalah 6 kali 5. Jadi N-nya sama dengan 6. Atau boleh N-1 sama dengan 5. N-nya juga tentu kita peroleh sama dengan 6. Jadi jawaban untuk soal ini adalah bagian C. Oke, selanjutnya nomor 6. 3 suku pertama dari penjabaran X tambah 2 per X pangkat 6 dengan pangkat X menurun adalah, oke mari sama-sama kita bahas. Kita akan menjabarkan X tambah 2 per X pangkat 6. 3 suku pertama aja ya. Nah, yang pertama tentu kombinasi 0 dari 6, X pangkat 6, 2 per X-nya kita buatkan pangkat 0 kan gitu ya. Jadi pangkat dari 2 per X ini tadi yang kita buat di sini sebagai kombinasi yang pertama ya. Kemudian dilanjut tambah kombinasi 1 dari 6 X pangkat 5, 2 per X pangkat 1. Tambah kombinasi 2 dari 6 X pangkat 4, 2 per X pangkat 2. Bisa ya? Dan ini kalau kita cari dengan rumus, maka kita dapat ini kombinasi 0 dari 6, 1. Ini X pangkat 6, 2 per X pangkat 0 kan itu 1. Jadi nggak usah ditulis ya. Kombinasi 1 dari 6, 6. X pangkat 5, 2 per X. Ini kombinasi 2 dari 6 sama dengan 6 faktorial per 4 faktorial 2 faktorial. X pangkat 4, yang ini 2 per X kuadrat, berarti 2 kuadrat, kita buat di atas 4.
X di kuadrat kita buat di bawah X kuadrat. Dan kalau kita sederhanakan, kita peroleh X pangkat 6 tambah 12, X pangkat 4 tambah, yang ini kita uraikan dulu. 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial, kali 2 kali 1. X pangkat 4 ini dengan X kuadrat ini, bisa kita coret tinggal X kuadrat ya. Sehingga dapat kita sederhanakan jadi X pangkat 6 tambah 12 X pangkat 4 tambah 60 X kuadrat tambah seterusnya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah bagian A. Oke, nomor 7. Tentukan koefisien dari X pangkat 6 penjabaran 2X pangkat 3 tambah 1 X kuadrat pangkat 7. Oke, mari kita bahas. Kita misalkan koefisien X pangkat 6 itu adalah K. Dan kemudian kita misalkan pangkat dari suku kedua ini, yaitu si 1/X kuadrat ini adalah B, gitu ya. Dan suku pertamanya ini berarti pangkatnya tinggal 7 dikurang B, gitu ya. Karena total pangkat ini kan harus sama dengan 7. Maka di sini adalah kombinasi B dari 7. Bisa ya? Nah, sehingga bisa kita tulis kombinasi B dari 7, 2X pangkat 3 pangkat 7 min B, X pangkat min 2 pangkat B, sama dengan KX pangkat 6. Kalau kita pisah 2 dan X pangkat 3 dan dipangkatkan dengan 7 min B, kita peroleh ini jadi 2 pangkat 7 min B. Ini jadi X pangkat 3 pangkat 7 min B. Ini kalau bilang berpangkat dipangkatkan pangkat dikali ya. Jadi yang ini juga X pangkat min 2 pangkat B jadi X pangkat min 2B. Itulah yang sama dengan KX pangkat 6. Ini tadi bilangan berpangkat dipangkatkan maka pangkat dikalikan. Jadi ini adalah X pangkat 21, 3 kali 7 ya, 21, 3 kali min B, min 3B. Dengan mengalikan X pangkat 21 min 3B kali X pangkat min 2B, kita peroleh X pangkat 21 min 5B, ya kan? Min 3B, min 2B, jadi min 5B. Karena yang dibutuhkan adalah koefisien daripada X pangkat 6, berarti yang ini 21 min 5B ini harus sama dengan 6. Kan gitu ya. Jadi 21 min 5B sama dengan 6, kita peroleh 5B sama dengan 15, dan B-nya berarti sama dengan 3. Kita substitusi B sama dengan 3 ini ke persamaan, maka kita peroleh kombinasi 3 dari 7, 2 pangkat 7 min 3, X pangkat 6, sama dengan K, X pangkat 6. Nah, dari sini yang kita butuhkan adalah koefisiennya ini aja ya. Itu sama dengan K. Kalau begitu, kita uraikan kombinasi 3 dari 7, itu adalah 7 faktorial per 4 faktorial, 3 faktorial, kali 2 pangkat 4. Itulah yang sama dengan K. Atau kalau kita uraikan jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 pangkat 4 tadi kita uraikan ya 16. Maka kita peroleh K-nya 560. Ngerti ya? Oke, selanjutnya nomor 8. Tentukan koefisien dari X pangkat 14 penjabaran 3X kuadrat tambah 1/X dikali X pangkat 3 min 1 pangkat 8. Nah, mari kita bahas pasangan untuk memperoleh X pangkat 14. Kalau dari yang pertama ini 3X kuadrat tambah 1/X. Kalau dari yang kedua ini X pangkat 3 min 1 pangkat 8, perhatikan bahwa tidak perlu dijabarkan semua. Mulai dari X pangkat 24, min X pangkat 22, dan seterusnya tidak perlu ya. Tetapi cukup kita cari koefisien suku pengali dari si 3X kuadrat ini dan 1/X ini, sehingga nanti kalau dikali kita peroleh suku dengan X pangkat 14. Jadi yang dibutuhkan dari penjabaran X pangkat 3 min 1 pangkat 8 ini adalah bagian yang memuat X pangkat 12 dan X pangkat 15. Agar X pangkat 12 ini kalau dikali dengan X kuadrat kan itu sama dengan X pangkat 14. Dan 1/X kalau dikali dengan X pangkat 15 tentu yang dapat adalah X pangkat 14 sesuai dengan kebutuhan soal ya. Nah, sehingga kita peroleh alurnya seperti ini. Dan ingat bahwa ini adalah penjabaran dari
X pangkat 3 min 1 pangkat 8 ya. Yang boleh kita buat sukunya adalah X pangkat 3 dan min 1 gitu ya. Maka tentu saja untuk memperoleh X pangkat 12 ini, maka kita butuhkan di sini pangkat 4 ya kan? Karena X pangkat 3 kalau di pangkat 4 itu adalah pangkat 12. Total pangkat 8, berarti di sini 4 ya. Maka di sini kombinasi 4 dari 8. Dan bagaimana dengan yang ini? Berarti yang ini adalah X pangkat 3 harus dipangkat dengan 5 agar pangkat 15. Berarti di sini min satunya haruslah berpangkat 3 agar total pangkat adalah 8. Sehingga ini kombinasi 3 dari 8. Yang merupakan PX pangkat 12 adalah kombinasi 4 dari 8, X pangkat 3 pangkat 4, min 1 pangkat 4. Ya kan? Dan kalau kita jabarkan, berarti PX pangkat 12 adalah 8 faktorial per 4 faktorial 4 faktorial X pangkat 12 dikali min 1 pangkat 4. Ini min 1 pangkat 4 kan sama dengan 1. Dan itu sama dengan PX pangkat 12 adalah 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Per 4 faktorial, kemudian 4 faktorial sampingnya ini kita uraikan. Dari sini kita peroleh 2 kali 7 kali 5 X pangkat 12 atau 70 X pangkat 12. Selanjutnya untuk Q. QX pangkat 15, berarti penjabarannya X pangkat 3 harus kita buat pangkat 5 ya. Dan min satunya berarti tinggal pangkat 3, jadi kombinasi 3 dari 8. Dan kalau kita uraikan itu berarti 8 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial. Ini jadi X pangkat 3 kali 5, 15 ya, kali min 1. Dan kita peroleh itu min 1, kita buat tanda min di depan. Yang ini 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 321 X pangkat 15. Itu sama dengan min 8 kali 7 X pangkat 15 atau sama dengan min 56 X pangkat 15. Maka semua suku yang memuat X pangkat 14 adalah yang X kuadrat dikali dengan X pangkat 12. Ini ya. Jadi 3X kuadrat 70 X pangkat 12. Dan yang 1/X dikali dengan X pangkat 15. Itu adalah 1/X dikali min 56 X pangkat 15. Sehingga kita peroleh ini 3 kali 70, 210 ya. Dikurang 56, masing-masing X pangkat 14 pengalinya. Dan itu sama dengan 154 X pangkat 14. Berarti koefisien dari X pangkat 14 dalam hal ini adalah 154. Bisa ya? Oke, dan tentu untuk lebih paham, kalian boleh mengulang-ulangnya kembali sehingga soal nomor 9, 10 bisa dikerjakan sesuai dengan contoh-contoh yang tadi untuk memandu pemahaman kita. Dan kalau ada kesulitan, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Jadi cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah mengikuti. Selamat belajar.